Bila seseorang berjalan di jalan yang salah, nasihat yang akan ditujukan kepadanya adalah berjalanlah di jalan yang benar, yang biasanya berkaitan dengan sebuah perubahan tindakan yang tadinya salah harus diganti menjadi perbuatan yang benar. Tadinya tindakan yang jahat harus berubah menjadi tindakan yang baik. Dan ini adalah hal yang lumrah sekali. Begitu pula ketika berbicara tentang pertobatan. Seringkali ketika seseorang diminta untuk kembali ke jalan yang benar, semata hanya sebuah perubahan moral belaka, yaitu moralitasnya memang berubah menjadi lebih baik, tidak lagi berbuat jahat, melakukan yang benar, tidak lagi berbuat kesalahan. Namun sesungguhnya bila kita membaca kitab suci, pertobatan yang diajarkan lebih dari sekedar pertobatan moral, tetapi sebuah pertobatan spiritual yang mempengaruhi mentalitas seseorang. Yang berarti pertobatan itu bukan semata perubahan tindakan, namun sebuah pengalihan diri, pengembalian diri kepada Tuhan yang empunya diri kita. Inilah sesungguhnya pertobatan yang lebih mendalam dari sekedar pertobatan moralitas, tapi sebuah pertobatan spiritualitas yang membentuk mentalitas seseorang. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini kembali yang akan menyapa kita dari Yeremia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat, dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata, umat Israel, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku. Buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu, dan setialah kepadaku. Jikalau kamu bersumpah demi namaku, dan kamu hidup jujur, adil, dan benar, maka segala bangsa akan minta kepadaku supaya ku berkati mereka, dan mereka akan memuji aku. Tuhan berkata kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem, kerjakanlah tanahmu yang belum dikerjakan. Jangan menabur benih di tempat tanaman berduri tumbuh. Peganglah janjimu dengan aku, Tuhanmu, dan khususkanlah dirimu untuk aku, hai penduduk Yehuda dan Yerusalem. Kalau tidak, maka kemarahanku akan meluap dan membakar seperti api yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun juga. Semuanya itu akan menimpa dirimu karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kitab Yeremia, sebagaimana yang kita sudah ketahui, ditulis oleh Nabi Yeremia yang menyaksikan betapa hancurnya bangsa pilihan Tuhan itu. Hancur dalam berbagai macam segi kehidupan, baik secara moralitas, apalagi spiritualitas, dan juga mentalitas mereka. Kepongahan mereka terhadap diri yang dianggap pilihan Tuhan atau menganggap diri lebih hebat dari yang lain, ini justru menghancurkan mentalitas mereka dan membuat spiritualitas mereka menjadi spiritualitas yang berpusat kepada dunia dan juga berpusat kepada diri sendiri. Sehingga ketika diminta untuk kembali ke jalan yang benar, yang mereka pikirkan adalah perubahan moralitas semata. Padahal yang Tuhan inginkan adalah sebuah perubahan yang menunjukkan pengembalian diri kepada Tuhan sendiri, bukan sebuah perubahan tindakan yang tadinya salah menjadi benar semata. Sehingga di dalam ayat yang tadi dibacakan, dalam ayat 1-4 Yeremia pasal 4, di situ dikatakan Tuhan menegaskan, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku. Tuhan seolah ingin mengatakan bahwa kalau kamu mau bertobat, maka bertobatlah kepadaku. Bukan bertobat sekedar meninggalkan tindakan-tindakan yang buruk. Dikatakan buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu dan setialah kepadaku. Atau dalam versi Alkitab lain dikatakan
Buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu, dan jangan lari daripadaku. Tuhan ingin menggarisbawahi dan menegaskan bahwa ketika seseorang bertobat kembali kepada Tuhan, harusnya memang kembali semata kepada Tuhan, dan itu yang utama. Bukan kembali dalam arti tindakan yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya jahat menjadi baik, tapi sebuah tindakan yang berarti ada pembaharuan hubungan. Sebuah tindakan pertobatan yang bukan sekedar bicara moralitas, tapi sebuah spiritualitas yang bertumbuh, yang terbangkitkan lagi untuk melakukan segala karya pekerjaan tanah mereka dengan sesuatu yang benar sambil memegang janji Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang tadi dibacakan, khususkanlah dirimu untuk aku. Ini yang Tuhan garis bawahi menjadi bagian yang paling esensial dari sebuah pertobatan. Mengembalikan diri kepada Tuhan, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tegaskan, kemarahanku akan meluap dan membakar seperti api yang tak terpadamkan oleh siapapun juga. Yang kita tahu memang akhirnya orang-orang Israel melakukan sebuah pertobatan semu yang hanya sekedar perubahan moralitas semata. Tetapi spiritualitas dan mentalitas mereka tetap. Sampai akhirnya benar Tuhan menyatakan amarahnya, Tuhan meluap-luap dalam murkanya, Ia membakar seperti api, dan kita tahu nasib bangsa Israel akhirnya dibuang ke tanah Babel, menjadi orang-orang buangan yang terasing di tempat yang mereka sesungguhnya tidak kenal. Pelajaran dari ayat-ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa semakin kita salah arah, maka semakin hidup kita bertambah parah. Saat arah hidup kita adalah kepada sekedar perbuatan moralitas belaka, sekedar hanya sebuah tindakan-tindakan yang baik tampaknya atau yang benar kelihatannya, Tuhan sesungguhnya menginginkan lebih dari itu. Tuhan mau kita justru kembali ke arah yang benar, bukan hanya sekedar berbuat benar dan tidak lagi berbuat salah pada sesama. Yang Tuhan inginkan adalah untuk kita kembali dan berjalan lagi bersama dengan Sang Maha Benar itu dan menjadikan Dia sebagai arah hidup utama. Pengingatan Tuhan tentang hal ini justru menjaga dan mencegah kita untuk salah arah. Karena makin kita salah arah, seperti yang tadi saya katakan, akan makin bertambah parahlah hidup kita. Tersesat, dan di dalam kesesatan itu kita anggap kita sudah ada di jalan yang benar. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Karenanya hari-hari ini ketika kita diuji, kita mengalami godaan, perbaharuilah spiritualitas dan mentalitas kita. Kembali ke arah yang benar, yaitu kepada Tuhan sendiri. Bukan sekedar mengubah tindakan kita. Bukan sekedar mengubah kebiasaan kita. Bukan sekedar untuk melakukan hal-hal yang baik semata. Juga bukan sekedar untuk berbuat kebenaran saja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah khususkanlah dirimu untuk aku. Tuhan minta secara spesifik kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan jadikan Tuhan sebagai arah hidup utama kita, sebagai kiblat hidup utama kita, sehingga ke arah itulah kita menuju sambil memandang kepadanya dan bersama dengan Dia, agar keadaan kita tidak makin bertambah parah. Walaupun memang akhir-akhir ini keadaan sedang parah dengan berbagai macam penyakit dan pandemi yang melanda bumi ini, mari kita perbaiki itu dengan tindakan yang tidak salah arah, tapi ke arah yang benar, yaitu kepada Tuhan, agar kita dan kondisi sekitar kita tidak bertambah parah. Tuhan tetap menantikan kita kembali dengan benar kepadanya. Selamat berbalik kepada Tuhan. Amin.